Siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang nggak berangkat? Siapa? Inana Talita Bilki Sakit. Baik, sebelumnya kita akan mengulas tentang materi adab menggunakan media sosial di halaman 'Ada yang tahu dampak positifnya dari media
Jika kalian mempunyai keluarga yang jauh atau bekerja jauh seperti bekerja di luar negeri, kalian sekarang sudah bisa berkomunikasi lewat media sosial. Yang kedua itu memudahkan dalam mencari informasi. Nah, kalian sekarang sudah bisa mencari informasi lewat Google, Chrome, AI, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya sarana untuk mengembangkan bisnis. Sarana untuk mengembangkan bisnis sekarang kan sudah populer, seperti sekarang FB Pro, tahu kalian kan? FB Pro dapat menghasilkan uang atau dolar. Yang selanjutnya sarana hiburan dan sarana pembelajaran. Nah, di sini ada dampak negatifnya dari media sosial. Yang pertama itu mengganggu kesehatan mental. Yang kedua membuat pengguna menjadi kecanduan internet. Dan yang selanjutnya penyebaran informasi palsu. Dan selanjutnya bullying. Yang terakhir pornografi. Nah, itu adalah dampak-dampak dari media sosial. Yang selanjutnya ada menggunakan media sosial. Dalam bermedia sosial terdapat banyak dampak positif tetapi juga banyak dampak negatif. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya tadi, untuk meminimalisir dampak negatif tersebut kita perlu menerapkan adab dalam menggunakan media sosial sesuai ajaran Islam. Selanjutnya ada dalil ada menggunakan media sosial. Dalil ada menggunakan media sosial. Di era digitalisasi ini media sosial berperan penting untuk menciptakan suatu pesan yang baik dan menarik. Segala hal yang ada di media sosial dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai suatu kebenaran. Nah, di sini ada di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan yang di dalamnya Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Tolong satu anak bisa untuk membacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Dan kalian untuk menggunakan sosial juga harus menggunakannya dengan benar, jangan menggunakan dengan kesalahan. Yang selanjutnya ada menggunakan media sosial. Itu yang pertama, tidak menyaksikan apalagi menyebarluaskan konten
baik dalam bentuk foto, audio maupun video. Ada yang seperti itu? Ada. Yang kedua itu menggunakan media sosial dengan sewajarnya dan tidak berlebihan sehingga melalaikan kewajiban atau aktivitas yang berprioritas. Melalaikan kewajiban itu semisalnya menunda-nunda sholat. Jika sudah selesai sholat berhenti bermain handphone, kita lebih baik melakukan sholat terlebih dahulu. Terus selanjutnya memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti membaca jurnal yang ditemukan di internet, menonton video pembelajaran untuk menambah pengetahuan. Nah, yang selanjutnya itu menyebarkan pesan kebenaran dengan membagikan informasi yang bermanfaat, serta tidak menyebarkan hoax agar tidak menyebabkan adanya fitnah atau perselisihan serta merugikan orang lain. Nah, selanjutnya ini ada selalu berhati-hati dalam menyampaikan pesan dengan memperhatikan tulisan yang akan diunggah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau menyakiti perasaan orang lain. Ada yang ditanyakan? Ya. Di sini juga ada akibat tidak menerapkan Anda menggunakan media sosial. Sudah ketemu? Sudah. Itu yang pertama, pengguna media sosial yang berlebihan dan tidak bijak dapat membuat penggunanya kecanduan sehingga melalaikan tugas dan tanggung jawab baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu terjadi cyberbullying dan menyebabkan gangguan psikis atau mental, bahkan mengganggu kesehatan tubuh. Nah, sekarang kan ada ya yang ketergantungan oleh HP, yang game terutama, yang apa ya, yang lebih psikisnya kena, tahu kan kalian? Ya, yang selanjutnya tersebarnya informasi yang bersifat rahasia atau privasi karena tidak bijak menggunakan media sosial. Yang selanjutnya dapat mengganggu kegiatan belajar karena pengguna media sosial yang berlebihan. Yang selanjutnya itu masuk ke ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang tidak baik karena telah melanggar norma-norma yang berlaku. Yang selanjutnya itu segala keburukan yang dilakukan terekam di riwayat media sosial tersebut sebagai jejak digital sehingga orang lain dapat melihat dan menyebarkannya. Dan yang terakhir itu mengurangi makna silaturahmi yang sebenarnya. Ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Nah, di sini ada hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial. Pengguna media sosial yang bijak atau beradab tentunya mendapatkan banyak hikmah karena telah memanfaatkan sesuatu dengan baik. Ada beberapa hikmah. Yang pertama itu mendapat pahala dengan mengunggah konten-konten yang positif. Nah, yang kedua itu mendapat rasa hormat atau respect yang besar dari orang lain karena selalu menyebarkan hal-hal yang positif. Yang ketiga itu menambah relasi dan mendapat kepercayaan dari orang lain. Selanjutnya terhindar dari informasi yang tidak benar atau hoax. Yang terakhir terjalin pertemanan yang harmonis dengan sesama pengguna media sosial.
kita pelajari hari ini tentang adab menggunakan media sosial dalam Islam. Tidak ada yang ditanyakan. Kita kerjain soal. Kita melihat berbagai foto, video, Kelihatan? namun tidak segala informasi di media sosial dapat dipercaya. Terkadang kita tergoda untuk langsung membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Padahal satu klik saja bisa menyebarkan informasi yang salah. Karena itu, penting untuk memeriksa fakta sebelum membagikan sesuatu. Selain itu, gunakan kata-kata yang sopan saat berkomentar. Media sosial juga bisa menjadi tempat belajar dan berbagi hal positif. Ingat, apa yang kita unggah di internet akan menjadi jejak digital kita. Dengan sikap yang bijak, media sosial bisa menjadi tempat yang aman dan bermanfaat. Bijak bermedia sosial dimulai dari diri kita sendiri, saling sebelum sharing. Kita sebelum ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita tuh harus menyaring informasi itu terlebih dahulu supaya kita tahu kebenaran dari informasi tersebut. Jadi kita itu menggunakan media sosial itu harus menggunakannya dengan hal-hal yang positif dan bijak. Oh, sini.